Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat malam, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan yang masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan hingga pada saat ini. Kita bersyukur juga atas kesempatan bagi kita untuk belajar firman Tuhan. Adapun firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada malam ini diambil dari kitab Hosea pasal yang ke-14 ayat pertama hingga yang ke-9 dengan judul tentang pertobatan dan janji. Saya tidak membaca semua ayat, namun yang saya baca ayat yang kedua dan ketiga saja yang berbunyi demikian. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hidup adalah perjalanan iman bagi umat Allah. Bila kita mengawali hidup kita di dalam Kristus, maka kita pun harus mengakhirinya di dalam Kristus. Namun Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, perjalanan hidup kita ini bukanlah perjalanan yang mudah. Ada banyak tantangan, pencobaan, atau ujian yang akan kita hadapi, yang tentunya bisa membuat iman kita menjadi lemah. Iman kita menjadi goyah. Bahkan kita bisa jatuh di dalam dosa. Ada banyak umat Allah yang telah mengawali hidupnya di dalam Kristus, tetapi tidak mengakhiri hidupnya di dalam Kristus. Karena sering tersandung oleh permasalahan hidup, oleh pergumulan hidup, sering tersandung oleh godaan, oleh pencobaan yang ditawarkan oleh dunia. Seperti yang kita lihat di dalam nas kita malam ini, di mana bangsa Israel secara bersama-sama mereka tersandung karena kejahatan mereka. Mereka memberontak terhadap Allah. Bahkan mereka menyembah kepada berhala-berhala buatan manusia. Janji dan Taurat Tuhan dilupakan oleh bangsa Israel. Mereka semakin jauh menyimpang dari perintah Tuhan. Sehingga karena kejahatan mereka, mereka mendapat hukuman dari Allah. Itu dapat kita lihat pada ayat yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, karena bangsa Israel sudah terlalu jauh menyimpang dari jalan Tuhan, maka Hosea mengajak segenap umat Israel untuk memohon ampun kepada Allah dan bertobat. Ajakan Hosea ini lebih dari sekedar memohon ampun, tetapi juga mengajak umat Israel untuk berjanji memberikan pengakuan dan pujian hanya kepada Allah, Sang Pencipta,
bukan kepada berhala. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Allah kita adalah kasih. Allah kita adalah Allah yang murah hati. Dia tidak membiarkan bangsa Israel hidup dalam dosa dan tidak terus-menerus menghukum bangsa Israel karena kejahatan mereka. Tetapi di saat bangsa Israel memohon ampun dan bertobat, Allah berjanji untuk memulihkan mereka. Seperti ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Sebab murkaku telah surut daripada mereka. Itu janji Tuhan kepada umat Israel. Jadi di sini kita melihat bahwa tidak ada keadaan yang tidak terjangkau oleh kasih dan pengampunan Allah. Rahmat dan pengampunan Allah melalui anaknya Yesus Kristus tersedia bagi semua orang yang mau memohon ampun, berbalik, dan bertobat kembali kepada Bapa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ajakan Hosea bukan hanya untuk bangsa Israel saja. Namun, ajakan Hosea untuk memohon pengampunan dan bertobat berlaku juga bagi kita semua, bagi saya dan saudara yang selalu menyakiti hati Tuhan, yang selalu menyakiti hatinya melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita diajak untuk bertobat dan memberikan pengakuan dan pujian hanya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang begitu mengasihi kita dan telah menebus kita dari dosa dan pelanggaran kita. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berbalik dari jalan yang salah, yang jahat di matanya, dan bertobat. Biarlah melalui kesaksian hidup dan pelayanan yang kita lakukan, orang lain akan tahu akan iman kita kepada Yesus Kristus. Dan juga orang lain akan tahu bahwa betapa besar dan tulusnya kasih Allah kepada dunia. Mari Bapak Ibu, kita jadikan kesaksian dan pelayanan kita sebagai respon nyata atas karya penebusan dan keselamatan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang penuh kasih, segala puji hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Karena hanya Tuhan yang patut kami puji, kami sembah. Kami bersyukur Bapa atas pemeliharaan dan perlindungan Tuhan
yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga karena kami masih diberikan kesempatan untuk mendengar dan merenungkan akan firman-Mu, di mana melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa kami adalah manusia yang berdosa, yang selayaknya mendapat hukuman. Namun karena belas kasih Tuhan, kami beroleh pengampunan. Dan melalui firman-Mu ini juga, kami diingatkan akan janji Tuhan yang berkenan memulihkan siapapun yang berbalik dan bertobat dari kejahatannya kembali kepada Bapa. Karena itu Tuhan, kasihanilah kami manusia yang berdosa ini. Ingatlah kami dalam kasih setia-Mu. Janganlah mengingat kami dalam murka-Mu. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami mampu melakukan apa yang baik, apa yang benar di hadapan-Mu. Dan biarlah melalui kehidupan kami boleh menjadi saluran kasih dan berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.